Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan soal, saya terlebih dahulu menjelaskan sedikit mengenai perhitungan kebutuhan anak tangga dan bordes. Seperti yang sudah dibahas pertemuan minggu lalu, di mana panjang pijakan datar atau antrit itu antara 20-30 cm sesuai dengan langkah yang sesuai. Sedangkan untuk tingginya atau optrit itu antara 15-20 cm supaya tidak terlalu tinggi untuk mengangkat langkah kaki terutama anak-anak dan orang tua. Yang ketiga yaitu sudut kemiringan tangga berkisar antara 25-40 derajat. Di bawah dari 25 atau di atas dari 40 itu tidak disarankan karena sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna. Selanjutnya, ini adalah rumus yang biasa dipakai untuk menghitung kebutuhan anak tangga, di mana rumusnya 1 kali antrit plus 2 kali optrit sama dengan batasannya 57-65 cm. Di sini ada contoh soal yang pertama. Sebuah ruangan memiliki 2 lantai. Ketinggian dari lantai 1 ke lantai 2 350 cm atau 3,5 meter. Tentukan optrit dan antrit tangga agar sesuai dengan standar kenyamanan dan keamanan konstruksi tangga. Kita pakai rumusnya yang sudah saya jelaskan tadi, di mana 1 kali A plus 2 kali O sama dengan 57-65. Di sini ada coba 1, ada coba 2, dan coba 3. Kenapa? Karena di soal tidak diketahui optrit dan antritnya. Jika salah satunya diketahui, kita tidak perlu lagi untuk mencoba-coba. Kalau semisal di suatu soal optrit dan antritnya itu tidak diketahui, kita bisa mencoba dulu standarnya optrit dan antrit itu berapa, masuk enggak di kisaran 57 atau 65 ini. Yang pertama, percobaan 1 ya, kita pakai atau kita pasang dulu optritnya itu 20. Kenapa saya buat 20? Kita kembali lagi. Nah, kita ambil saja di sini. Terserah, pokoknya yang penting rentangannya itu antara 20 sampai 30. Ini antritnya, sedangkan optritnya 15 sampai 20. Percobaan pertama, optritnya kita pakai antritnya kita pakai 1 kali 20 plus 2 kali 17. Kita masukkan optritnya itu 17 sama dengan 57 sampai 65. Kita kalikan, setelah itu kita jumlahkan, ketemunya 54 cm, di mana 54 itu di bawah rata-rata, jadi tidak masuk ya. Jadi untuk optrit dan antritnya 20 sama 17 ini tidak termasuk atau kategorinya tidak aman. Kita coba lagi percobaan yang kedua, di mana kita masukkan antritnya 27, optritnya kita masukkan 20. Tinggal dikalikan, ditambah, ketemunya 67, di mana 67 itu sudah lebih dari 65, jadi terlalu curam. Jadi untuk optrit dan antrit ini kita tidak bisa menggunakan 27 dan 20 ini. Selanjutnya kita coba lagi percobaan yang ketiga, kita masukkan 23 sama 19. Ketemunya 61 cm, di mana 61 ini ada di antara 57 sampai 65 cm. Jadi ukuran optrit dan antrit 23 sama 19 ini sudah oke atau sudah aman untuk kita mendesain konstruksi tangga. Jadi caranya seperti itu jika di soal optrit dan antritnya tidak diketahui. Ini adalah contoh soal pertama. Sekarang kita beranjak ke contoh soal kedua. Berdasarkan denah perletakan tangga pada bangunan di bawah ini, ruangan untuk tangga yang tersedia adalah 3 kali 3 meter menggunakan bordes
80 kali 80. Kita fokus yang ada di merah-merah ini saja, di mana ruangan yang tersedia untuk tangga 3 kali 3 dan bordesnya itu 80 kali 80. Kebetulan ini bentuk tangganya arahnya bentuknya itu L ya. Tinggi dari bangunan dari lantai 1 ke lantai 2 350 cm atau 3,5 meter. Tentukan optret dan antret tangga tersebut. Yang kedua, ruang bebas bordes dari tangga tersebut. Langkah pertama yang kita kerjakan yaitu kita menentukan atau kita membagi tinggi bordes dulu. Biasanya tinggi bordes itu adalah di tengah-tengah dari ketinggian lantai 1 dan lantai 2. Jadi tinggi bordes di sini di mana tingginya 350 lantai 1 ke lantai 2 ya, itu dibagi 2, jadinya 175 cm. Setelah ketemu, langsung kita coba untuk mencari optretnya. Bila ditentukan tinggi optret 20 cm, maka jumlah langkah naiknya 175 dibagi 20, ketemunya 8,75. Jika ada ada angka di belakang koma, baru kita bisa bulatkan. Jadi 9 buah. Jadi maksudnya langkah optretnya itu setinggi 20 cm itu ada 9 buah. Itu hanya di jarak antara lantai 1 ke setengahnya lantai 2. Jadi di ketinggian 175 cm. Begitu ya. Itu ada 9 buah. Selanjutnya baru kita mencari antretnya. Karena optretnya kan kita sudah menentukan. Nah, kita cari antretnya, di mana kita bisa memasukkan seperti rumus yang tadi. 1 dikali antret plus 2 dikali optret sama dengan 65. Kenapa saya kasih 65 di sini? Kenapa enggak 57 aja, Bu? Atau 61 atau 62? Kalau semisal optretnya ini sudah diketahui dan kita mencari antret ya, kita mencari antret, standar kenyamanan yang paling maksimal itu yang kita pakai. Jadi entah itu nanti jika kalian mengerjakan soal dimanapun dan pertanyaannya itu mencari antret, nah standar kenyamanannya kita pasang 65, jadi standar yang paling tinggi yang kita gunakan. Selanjutnya kita hitung, ketemunya antretnya adalah 25 cm. Jadi optretnya kita ketemu 20, antretnya kita ketemu 25. Begitu. Selanjutnya yang C adalah kebutuhan ruang bordes. Jadi jika optret dan antret sudah ketemu, gampang untuk menentukan kebutuhan ruangan bordes. 25 dikali 9. 25 ini adalah antretnya dikali 9 kali antret plus 80. 80 dari mana? 80 itu adalah ukuran bordes. Jadi ketemunya 305 cm. Jika kita gambar, jadinya seperti ini. Di mana ukuran dari lantai 1 ke lantai 2 itu 350. Setelah itu kita ambil garis tengahnya, terus kita masukkan angka 80 cm, ini adalah bordesnya. Setelah itu baru kita menghitung langkahnya, antretnya 25, optretnya 20. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kalian gambar untuk meyakinkan kembali ya hitungan kalian itu setelah digambar apakah sudah cocok. Nah, tadi ini kan kalau kita sudah hitung ketemunya 305 cm. Begitu kita gambar,
dicoba dulu 175, bordesnya ditarik ketemu 80. Setelah itu kebutuhan ini loh, sisa kebutuhan ruangan untuk bordes ini 225 ditambah 80, jadi totalnya 305. Jadi hitungan dan gambar itu sudah pas. Jadi nanti begitu caranya untuk kita mengetahui hitungan kita dan gambar yang digambar itu sudah sesuai atau belum. Itu contoh dari perhitungan atau menghitung jumlah anak tangga. Sekarang jika sudah dirasa paham, saya langsung saja untuk memberikan soal. Saya samakan, cuman ada beberapa yang saya ganti. Di sini ruang untuk tangganya saya sediakan 2,5 kali 2 meter. Menggunakan bordesnya tetap kita pakai 80 kali 80. Tinggi bangunan dari lantai 1 ke lantai 2 370 cm atau 3,7 meter. Tentukan optred dan antred tangga tersebut, ruang bebas bordes dari tangga tersebut, dan yang terakhir gambarlah sketsa denah dan tampak samping beserta ukuran yang telah dihitung sebelumnya. Contohnya nanti jika kalian ada yang masih bingung, Bu, gambarnya seperti apa? Nah, di sini adalah contoh gambar denah dan tampak samping, di mana denahnya nanti gambarnya seperti ini ya. Kalian gambar ukurannya, ini hanya contoh saja. Kalian gambar ukurannya 2,5 kali 2, terus bagaimana gambarnya sesuai dengan perhitungan yang sudah kalian hitung. Ini tampak denahnya. Untuk yang ini itu adalah tampak sampingnya. Jadi kurang lebih seperti itu soalnya. Nanti kalau sudah selesai dikirim seperti biasa, dikirim berupa foto atau PDF atau Word, silahkan. Jika ingin makin rapih ya, intinya yang penting perhitungan dan gambarnya sudah betul, itu saja. Minggu depan kita lanjutkan untuk menggambar tulangannya. Memang saya buat 2 step ini agar kalian tidak bingung kalau semuanya saya kasih tugasnya dalam satu waktu untuk pertemuan hari ini, kalian pasti akan kewalahan karena tugas-tugas yang lain juga masih banyak ya kan. Jadi untuk yang pertemuan ini hanya menghitung dan menggambar sketsanya saja. Untuk minggu depan baru kita menggambar yang lebih detail lagi.